Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Reza Rizky Rahayu, saya sendiri, Jamingi Rahmadi, Dasep Abdul Aziz, Muhammad Burhanuddin. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai optimalisasi supply chain management. Untuk penjelasan yang pertama dari saya sendiri. Latar belakang. Dalam era globalisasi atau pasar global ini, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi pemenang dalam persaingan. Kenyataan yang dialami oleh berbagai perusahaan, tidak ada formula khusus atau jalan pintas yang dapat ditempuh untuk menjadi pemenang. Perlu fokus, dedikasi, kreativitas, dan kerja keras. Secara empiris, ada 4 tahapan optimalisasi SCM yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan untuk menjadi pemenang. Tahapan tersebut harus dilalui secara berurutan. Satu demi satu, tidak dapat melompat langsung ke puncak prestasi atau pemenang. Yang dapat dilakukan adalah mempercepat proses di setiap tahapan sehingga target dapat segera tercapai. Slide selanjutnya adalah tahapan optimalisasi SCM. 4 tahapan optimalisasi SCM tersebut dibagi menjadi 2 kelompok. Secara rinci, tahapan tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada kelompok yang pertama, yaitu kelompok internal, dan kelompok yang kedua adalah kelompok eksternal. Kelompok internal. Tahapan dalam kelompok ini terjadi di dalam perusahaan atau organisasi sendiri dan mewakili sebagian besar dari organisasi bisnis yang sedang mencari perbaikan dalam SCM. Umumnya, sekitar 80% perusahaan yang melaksanakan SCM berada dalam tahapan ini. Tahapan yang ada dalam kelompok ini antara lain, yang pertama adalah sumber pembelian dan logistik. Yang kedua adalah keunggulan internal. Selanjutnya adalah kelompok tahapan yang kedua, yaitu kelompok eksternal. Tahapan ini terjadi jika menggabungkan kekuatan dengan perusahaan lain untuk mencari penghematan yang dihasilkan dari kegiatan jaringan. Perusahaan yang sudah mencapai tahapan ini masih sangat sedikit. Tahapan yang ada dalam kelompok ini antara lain adalah: pertama, konstruksi jaringan; kedua, kepemimpinan dalam industri. Slide selanjutnya adalah perkembangan tahapan optimalisasi. Jadi perkembangan dari tahapan ke-1 ke tahapan lainnya adalah semacam evolusi. Untuk menggambarkan evolusi tersebut, masing-masing tahapan berbeda dan berkembang dalam berbagai hal, antara lain menyangkut, yaitu pertama, penggerak, fokus, manfaat, alat, era aksi, pedoman, model, aliansi, dan pelatihan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Burhan. Terima kasih kepada rekan saya yang telah membuka presentasi kelompok ini dan menjelaskan beberapa materi sebelumnya. Dan sini saya akan melanjutkannya, di mana di sini ada tahapan pertama, yaitu sumber pembelian dan logistik. Di mana poin pertama yaitu ada fokus, yaitu di mana fokusnya itu kepada logistik.
sumber pembelian barang, di mana logistik tersebut kita harus membeli kepada rantai pertama atau bisa disebut juga petani. Dan poin kedua yaitu kerjasama, di mana untuk kerjasama tersebut itu untuk menghemat optimal. Dan poin keduanya dengan pemasokan barang, yaitu dimaksud kerjasama tersebut kita tidak usah mencari pemasok jika sudah benar-benar menemukan pemasok yang benar cocok dengan perusahaan kita bisa bekerja sama untuk kedepannya, untuk menghemat, untuk penghematan tadi. Yang ketiga ada strategi, di mana strategi ini ada outsourcing dan partnering. Di mana untuk outsourcing ini untuk menghemat biaya, kita bisa memilih atau mempekerjakan orang luar dengan sistem outsourcing tersebut. Atau jika memang cocok dengan outsourcing tersebut, kita bisa menjalin partnering untuk kedepannya. Ini ada slide kedua untuk perkembangan tahapan pertama ini, yaitu ada poin pertamanya itu ada pergerakan, di mana di sini ada vice president atau bisa juga disebut dengan direktur utama perusahaan tersebut. Lebih dekat dengan karyawannya supaya terjalin keharmonisasian gitu, dan bisa mengambil keputusan yang tepat untuk langkah ke depan perusahaan tersebut. Yang kedua ada fokus, di mana di sini tuh harus fokus ke persediaan, pembelian, logistik untuk mengurangi biaya atau cost. Di sini ada manfaat. Poin ketiga ada manfaat, di mana kita itu menghemat inventory, carrying cost, biaya angkut dan biaya distribusi. Jadi di sini memanfaatkan barang ataupun inventoris yang ada di perusahaan supaya mengurangi cost-nya. Yang keempat ada alat, yaitu pembentukan tim dan keunggulan fungsional. Di sini supaya inventory tersebut itu digunakan dengan baik ya. Yang poin selanjutnya ada daerah aksi, di mana subjek perubahan tingkat menengah dalam organisasi. Dan poin selanjutnya ada pedoman, di mana data awal yang dijadikan dasar pertama biasanya data biaya itu. Ya acuan kali ya. Untuk selanjutnya ada model, biasanya tidak ada model tertentu yang digunakan. Selanjutnya ada aliansi, yaitu konsolidasi pemasok. Dan poin terakhir untuk perkembangannya ada pelatihan, di mana itu untuk meningkatkan kemampuan dan pemberian teknik perubahan. Setiap kerja sama tim, identifikasi, pemecahan dan analisis akar masalah, itu untuk mengupgrade para karyawan kali ya. Untuk slide selanjutnya ada kemungkinan hasil 1, di mana untuk di sini ada 3 poin, itu penghematan biaya pembelian sebesar 10-15%. Kedua ada pengurangan tingkat persediaan barang 10-20%. Dan poin ketiga ada pengurangan biaya logistik 5-10%. Untuk penghematan biaya itu ada kesadaran akan cycle time meningkat. Dua ada pengurangan tingkat persediaan barang, yaitu untuk biaya konsultasi meningkat untuk perubahan atau penambahan sistem baru. Dan poin ketiga untuk pengurangan biaya, yaitu dengan uraian beberapa bidang perbaikan dapat dikenali untuk langkah lebih lanjut. Pembahasan berikutnya mengenai tahap 2 atau keunggulan internal. Di sini ada peralihan tahap 1 ke 2 bukan sesuatu yang mudah karena banyak kendala dan kesulitan. Di antaranya ada beberapa poin. Yang pertama, resistensi atas perubahan, kurang memberikan pengakuan atas keberhasilan. Kemudian keterbatasan tenaga yang mempunyai kemampuan
kepuasan atas keadaan status quo, menurunnya motivasi, kekurang tepatan dalam ramalan, kurang menggunakan teknologi informasi, kekurangan kepercayaan. Berikutnya perkembangan tahap 2, ada beberapa poin, diantaranya ada penggerak yaitu pimpinan supply chain, kemudian fokus yaitu desain ulang proses dan perbaikan sistem, ada manfaat yaitu prioritas perbaikan jaringan, ada alat yaitu benchmark, ada daerah aksi yaitu tingkat lebih luas, ada pedoman yaitu pemetaan proses, ada model yaitu supply chain dalam perusahaan, ada aliansi yaitu mitra terbaik, ada yang terakhir yaitu pelatihan atau kepemimpinan. Kemudian kemungkinan hasil tahap 2 ada 4 poin, yaitu penghematan tambahan sebesar 5-8% dalam biaya pembelian. Yang kedua, penghematan tambahan dalam biaya logistik sebesar 3-5%. Kemudian yang ketiga, tingkat persediaan barang menurun sebesar 5-10%. Kemudian yang terakhir, ada kenaikan produktivitas konsultan mulai terlihat secara cukup signifikan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Resa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Yang selanjutnya tahap 3, konstruksi jaringan. Perubahan dari tahap 2 ke 3 mengalami beberapa tantangan yang perlu diperhatikan dan diatasi. Setelah sukses pada tahap 2, biasanya perusahaan mengalami situasi kritis untuk menetapkan dan memutuskan apakah meneruskan upaya-upaya untuk mencari peningkatan efisiensi di dalam perusahaan saja atau mulai mencari cara peningkatan efisiensi di luar perusahaan juga. Adapun perkembangan dimensi dalam tahap 3 ini adalah sebagai berikut. Penggerak, pimpinan unit bisnis, fokus, peramalan, perencanaan, layanan pelanggan antar perusahaan, manfaat, kinerja, mitra terbalik, alat, matriks, database, e-commerce, daerah aksi, organisasi total, pedoman, model biaya yang paling maju, diferensiasi proses. Model antar perusahaan, aliansi formal, pelatihan kemitraan. Selanjutnya tahap 4, kepemimpinan dalam industri. Untuk mencapai tahap 4 dalam evolusi supply chain diperlukan keterlibatan total dari semua tim manajemen di seluruh jajaran jaringan supply. Tahapan 4 merupakan pemenuhan visi masa depan dan merupakan kelanjutan dari tahap 3. Berikut perkembangan tahap 4. Penggerak, tim manajemen, fokus, konsumen, jaringan, manfaat, keuntungan jaringan, pendapatan yang menguntungkan. Alat, internet, intranet, sistem informasi maya. Daerah aksi, perusahaan penuh. Pedoman, keterkaitan, permintaan, dan penawaran. Model, pasar global, aliansi, usaha bersama atau joint venture. Pelatihan, proses jaringan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan kami. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.